Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya kita bisa bertemu kembali dalam kajian online. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Baiklah, kita teruskan kembali kajian kita tentang tajwid ya. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang al-lahnu fi tilawatil Quran ya. Kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat membaca Al-Qur'an. Itu dibagi menjadi dua macam ya, cara garis besar. Yaitu pertama adalah al-lahnu jali, kesalahan yang tampak, yang jelas. Ya, karena ini bisa diketahui oleh semua orang ya, kaum muslimin. Baik yang awam, orang yang biasa, ataupun orang yang terpelajar yang pernah belajar tajwid, itu bisa mengetahui bahwa ini suatu kesalahan ya, ketika orang baca Al-Qur'an itu akan ketahuan kalau orang itu salah baca Al-Qur'an. Karena kesalahan ini ya jelas sekali sih ya. Misalnya merubah huruf ya. Huruf ba diganti dengan huruf dal misalnya ya. Shad diganti dengan sin, huruf jim diganti dengan ha, itu kan orang awam pun juga tahu itu kesalahan. Atau kesalahan dalam harokat ya. An'amta alaihim, harusnya kan an'amta dengan fathah diganti dengan an'amtu alaihim, itu orang yang awam pun tahu ya itu salah. Nah, kesalahan jali ini dia kesalahan yang besar, itu bisa merubah arti ya. Ya, bisa merubah arti. Adapun kesalahan yang kedua adalah disebut al-lahnul khafi atau kesalahan yang tersembunyi. Dinamakan tersembunyi karena kesalahan ini tidak bisa dilihat oleh orang-orang awam. Ya, hanya orang yang belajar, hanya orang yang benar-benar dia itu memiliki ilmu dalam terutama masalah qiraat itu yang tahu bahwa itu kesalahan. Adapun orang-orang yang tidak belajar ya tidak tahu itu suatu kesalahan. Allahun khafi itu juga banyak ya, banyak dilakukan juga oleh sebagian kaum muslimin, tapi mereka tidak tahu itu kesalahan. Ya, contohnya kurang dengung, ya kurang mendengungkan bacaan ikhfa, ya. Wala antum yang bisa dibaca harusnya kan didengungkan, ditahan ya. Minal jinnati wan nas, kurang dengung pada nun bertasdid ya. Atau kurang memanjangkan mad ya, yang harusnya dibaca 4 dia dibaca 3 ya. Atau dibaca 2. Yang harusnya dibaca 6 misalnya dia baca cuma 4 aja ya, atau 5. Nah, ini termasuk kesalahan, tapi kesalahan ini tidak terlihat oleh orang-orang yang awam. Sehingga dinamakan al-lahnul khafi. Al-khafi itu artinya kan tersembunyi. Ya, itu kemarin yang udah kita pertemuan yang lalu yang telah kita bahas ya. Sekarang kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya yaitu tentang asalibut tilawah ya. Asalibut tilawah. Cara-cara membaca tilawah ya, bacaan Al-Qur'an. Bagaimana cara membaca Al-Qur'an ya? Pertama, ini dibagi menjadi 3 bagian, 3 macam ya, 3 macam cara ya membaca Al-Qur'an. Pertama adalah at-tahqiq qiraatul Qur'an bita'uddihi
bi'udi wa tamahal biduni tamtid, ya. Membaca Al-Qur'an dengan tenang, ya, dengan penuh penghayatan. Tamahul juga pelan, perlahan-lahan. Biduni tamtid, tanpa berlebihan, tanpa melebihkan mad, tanpa melebihkan bacaan pendek yang harusnya dibaca pendek, dia tidak dipanjangin, yaitu namanya tamtid, ya. Kalau tamtid itu dia tuh memanjangkan yang pendek, ya. Memanjangkan yang pendek, yang tidak semestinya lah. Yang tidak semestinya dipanjangin namanya tamtid. Nah, tahqiq itu tidak demikian. Jadi tidak melebihi batas tajwid, ya. Jadi dia membaca bacaan pelan tapi sesuai dengan tajwid, ya. Contoh bacaan tahqiq itu yang sering dibaca oleh Syekh Mahmud Khalil Husori, ya. Ya, bacanya pelan. Ini cocok untuk pengajaran, ya, dalam taklim, pengajaran, guru mengajarkan kepada murid-muridnya itu dengan mencontohkan bacaan tahqiq itu lebih bagus, lebih pas, ya. Terutama bagi para pemula, ya. Para pemula yang dia baru belajar membaca Al-Quran atau belajar menghafalkan, maka cocok dengan diajarkan dengan metode at-tahqiq, ya, dibaca pelan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bacanya pelan. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Ini pas untuk pengajaran. Tapi kalau untuk imam sholat kurang, ya. Kalau kita misalnya imami sholat, membaca imamnya dengan tahqiq itu juga ya kurang pas, ya. Mungkin jamaahnya bisa pindah masjid, ya. Walaupun suaranya merdu, kalau dia bacanya pelan pun juga mungkin akan memberatkan makmum, ya. Karena di antara makmum juga ada yang terburu-buru, ya. Ada yang dia mengejar bis lah, atau dia ada keperluan lain dengan keluarganya, ya. Atau dia dalam keadaan lapar, ya, misalnya. Atau dia dalam keadaan capek, ya, tentu banyak sekali kondisi makmum. Sehingga kalau imam membaca dengan tahqiq itu kurang pas. Ya, terutama kecuali kalau makmumnya ridho sih tidak masalah, ya. Ya. Jadi tahqiq itu bacaan pelan, ya. Kemudian yang kedua, at-tadwir, qiraatul Quran bisyaklin wasati. Baina tahqiq wal hadri. Jadi membaca Al-Qur'an dengan cara tengah-tengah, ya. Pertengahan, sedang. Kecepatannya itu sedang. Antara tahqiq, ya, pelan, dengan al-hadr. Al-hadr itu yang ketiga itu cepat, bacaan cepat. Ya. Nah, at-tadwir ini yang banyak dibaca oleh para imam-imam yang sholat, ya. Dia kebanyakan imam sholat itu yang ada di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi itu membaca dengan at-tadwir, ya. Ya, contohnya seperti Syekh Ali Al-Hudayfi, ya, dia membaca dengan tadwir. Ya. Syekh Ali Al-Hudayfi pernah makmum, ya. Pernah makmum ke beliau ketika di sholat di Masjid Nabawi. Biasanya dia imam di Masjid Nabawi, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Itu dia baca dengan tidak terlalu pelan, tapi juga tidak terlalu cepat, ya. Itu namanya at-tadwir. Kemudian yang ketiga adalah al-hadru, ya. Al-hadru atau bacaan cepat, ya. Qiraatul Quran bisur'atin biduni isqatil hurufi au damjiha. Jadi membaca Al-Quran dengan cepat, tapi tanpa menghilangkan huruf. Nah, jadi karena
cepat itu bukan berarti kemudian ada huruf yang kelewatan dan dibaca, tidak demikian. Dia tetap memperhatikan tajwid. Atau tidak mencampurkan huruf satu dengan yang lain. Karena saking cepatnya jadi tidak jelas. Ini dibaca dengan jim atau dibaca dengan ghain, ya, atau dibaca dengan zai. Ya, tapi dia jelas antara masing-masing huruf itu dibaca dengan jelas, dan dia memperhatikan tajwid juga, ya. Walaupun cepat tapi diperhatikan tajwidnya, itu namanya al-hadr. Ya, contoh di antara imam yang baca Al-Quran dengan hadar ketika sholat itu seperti Syekh Surem, ya. Syekh Sudes juga dibaca cepat kadang, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu seperti itu, ya. Contohnya apa, bacaan cepat itu, ya, hadar. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, kebanyakan makmum menyukai bacaan imam yang hadir. Ya, walaupun dia bacanya panjang, ya, satu halaman tidak terasa. Ya, apalagi kalau suaranya merdu, ya, seperti sesuren, sesudes, itu orang yang makmum kepada mereka ini jadi betah, ya, bisa tahan lama berdiri, walaupun bacaannya mungkin satu halaman tidak terasa. Ya, hadir. Nah, nanti ada sebagian ulama yang membagi bacaan lagi menjadi 4, yaitu tartil, ya. Tartil. Wa tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf. Ya, tapi Syekh Aiman dia menggolongkan tartil bukan termasuk bagian daripada cara membaca Al-Quran ini, tidak, dia terpisah. Tartil itu yang meliputi semuanya, ya. Apa itu tartil? Tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf. Tajwidul huruf, memperbaiki atau memperbagus huruf, pengucapan huruf. Wa ma'rifatil wuquf, dan mengetahui cara-cara waqaf, itu namanya tartil. Nah, tartil dikatakan di sini wa tartilu ya'umu asali batilawati jami'iha. Jami'aha, ya. Jadi tartil itu dia harus meliputi semuanya. Ketika membaca tahqiq harus dengan tartil, ya. Harus dengan memperbagus hurufnya dan juga mengetahui cara-cara waqaf. Ketika orang baca tadwir juga demikian, harus dengan tartil, ya. Termasuk ketika orang membaca dengan al-hadr atau cepat juga harus dengan tartil, tidak boleh meninggalkan tartil. Jadi tartil di sini diartikan dengan tajwid, ya. Dengan tajwid, dengan memperhatikan hukum-hukum tajwid, ya. Demikian, ya, cara membaca Al-Qur'an, ya. Ada tiga cara membaca Al-Qur'an, ya. Pertama dengan tahqiq atau pelan, kemudian yang kedua at-tadwir, bacaan sedang, dan yang ketiga adalah al-hadr, cepat, ya. Ketiga-tiganya dibolehkan. Ketiga-tiganya dibolehkan, dan kita boleh memilih di antara salah satu cara ini, ya, mana yang lebih cocok untuk kita. Kalau ingin cepat-cepat khatam, ya dengan hadr tentunya, ya. Karena orang dengan baca dengan hadr dia lebih cepat khatam, ya. Misalnya 1 jam, ya, dia mungkin bisa membaca 2 juz mungkin, ya, dengan hadr, ya. Dengan hadr bisa 2 juz kalau 1 jam itu. Tapi kalau tadwir tidak cukup, ya. Tidak bisa 2 juz. Paling kalau tadwir itu bisa 1 juz lebih sedikit, ya. Atau tahqiq, ya mungkin bisa aja tidak bisa 2 juz, ya. Kalau tahqiq ini lebih dari dari 1 jam, ya. 1 jam aja itu udah lebih lah, ya. 1 jam lebih itu kalau tahqiq. Tahqiq itu bacaan pelan, ya, penuh penghayatan. Kalau ingin tadabbur, ingin meresapi bacaan, maka tahqiq lebih bagus, ya. Lebih cepat meresap, ya, menghayati. Ya, kesemuanya dibolehkan. Ada pertanyaan sampai sini?
Kemudian yang berikutnya adalah tentang al-huruful arabiyah, huruf-huruf Arab ya, huruf-huruf yang menyusun menyusun perkataan, menyusun ungkapan dalam bahasa Arab ya, itu ada dibagi menjadi dua di sini. Al-huruful hijaiyah, al-huruful hijaiyah maksudnya huruf hijaiyah ya, yang kita kenal. Yang mana yang dimaksud hijaiyah itu adalah huruf yang diucapkan, yang terucap oleh lisan, itu jumlahnya ada 29. Ya, ada 29, mulai dari alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, dho, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, lam, alif. Nah, ini alif ya. Ya. Ini yang lam ini alif ya. Ini alif di sini. Kalau ini hamzah ya. Ini hamzah. Semuanya ada 29 ini ya, yang apa yang terucap. Adapun yang kedua adalah al-huruful abjadiyah. Huruf abjad. Huruf abjad itu huruf yang tertulis. Ini jumlahnya ada 28 ya. Alif tidak dihitung, alif dihilangkan. Jadi alif tidak dimasukkan ke maktubah. Hurufnya semuanya ada 28. Abjad, hawis, hati, kalamun, sa'fos, puroshat, takhod, dolwun. Ini kalau dihitung semuanya ada 28 ya. Hamzah, ba, jim, dal ini ada 4. Ha, ini kan 4 ya. Ha, wawu, zai 3. Ha, to, ya 3. Kaf, lam, mim, nun 4. Ya. Sin, ain, fa, sod ini 4. Qaf, ro, shin, ta 4. Ta, kho, dal 3. Dot, go, goin juga 3 ya. Kalau di total kan ada 28. 7, 10, 14, 18, 22, 25, 28. Pas ya, 28. Kemudian slide berikutnya adalah tentang marohilu tatawuri kitabati hurufil itbaq ya. Tahapan-tahapan tentang perkembangan tulisan huruf al-itbaq. Huruf itbaq itu adalah huruf yang ketika dia diucapkan disertai dengan terangkatnya pangkal lidah, ya pangkal lidah terangkat ya naik ke atas. Kemudian juga menutupnya ujung lidah dengan lahat mulut, ya lahat mulut itu lidahnya itu tertutup, ya menempel lah. Itbaq itu kan menempel. Ya. Hurufnya ada 4 aja, huruf itbaq ini yang punya sifat itbaq ada 4, yaitu sod, dot, to, dan vo. Sod, dot, to, vo. Ya. Ada 4 huruf. Nah dulu sebelum mungkin tahun 3 Hijriah atau apa ya, 2 Hijriah. Jadi pada periode masa sahabat dan tabi'in, itu ketika menulis huruf itbaq tadi itu yang 4 ya. Huruf ini kan ada 4 ya, huruf dihafalkan ya. Sod, dot, to, dan vo. Ini namanya huruf itbaq karena punya sifat itbaq nih. Cuma ini aja yang memiliki sifat itbaq dari 28 huruf tadi itu ya. Ada cuma 4 aja yang memiliki sifat itbaq. Ini semua huruf tebal ya. Huruf tebal, suaranya tebal. Sod pertama sod. As. Ketika mengucapkan sod itu dia disertai dengan terangkatnya pangkal lidah.
dan menutupnya ujung lidah pada langit mulut, ya, nutup itu ya, semakin tebal berarti suaranya. As. Kemudian dot juga sama, ya. To, up, dan ini yang paling kuat di antara yang lain, huruf to itu ya. Dan yang terakhir yang keempat adalah wo, itu semuanya disebut dengan huruf idgham. Nah dulu pada periode sahabat ya dan tabiin itu penulisannya seperti ini ya. Jadi sama antara sod dengan dot ya. To sama do itu tidak dibedakan satu sama lain ya. Gimana caranya mengetahui ya? Nah, ada yang tahu kenapa bisa membedakan dari mana bisa tahu? Ini sod, ini top, ini to, ini wo, dan ini wo. Dari kalimatnya kali. Ya, benar dari kalimatnya atau dari huruf sebelum dan sesudahnya. Ya, dari kalimatnya dan huruf sebelum dan sesudahnya apa itu ya. Jadi karena mereka adalah orang yang sahabat dan tabi'in ini adalah para ulama ya, orang yang paham tentang bahasa Arab, tentunya mereka tahu ya, tahu huruf-huruf ini ya, bisa bedain mana sod, mana dot, mana dho, walaupun sama bentuknya ini. Ini kan sama bentuknya kan, tidak ada perbedaan. Ya. Kemudian tahapan berikutnya ketika Islam sudah berkembang ya, meluas ke luar Jazirah Arab. Nah, di situ udah banyak kaum muslimin yang masuk Islam dan mereka bukan orang Arab asli ya. Jadi bahasanya bukan bahasa Arab ya. Mereka hanya orang bahasa asing kemudian masuk Islam dan belajar bahasa Arab ya. Tentu akan bingung ya, tidak bisa bedain. Tidak sebagaimana para sahabat dan tabi'in yang bisa bedain antara sod, dot, to dengan wo. Kalau mereka tidak ya. Sehingga dalam penulisan mushaf itu udah mulai ada perubahan ya. Untuk yang sod, dot seperti ini tetap ya. Kemudian to sama wo ditambahin ya, ditambah garis di atas ini seperti ini ya. Ya ditambahkan gitu. Ya, jadi seperti ini ya. Untuk membedain. Tapi belum ada titik ya. Belum ada titik. Ini kan tetap masih sama ya. Ini antara sod dengan dot masih sama, tapi udah bisa bedain dengan to sama wo. Ya. Nah, tahapan berikutnya ini dengan perkembangan zaman, kadang orang masih bingung membedakan antara sod dengan dot yang mana. Ya. Demikian juga antara to dengan wo. Ya. Maka diberi titik. Ya. Salah satunya diberi titik. Ya, yang diberi titik dot sama wo. Untuk membedakan dengan apa? Dengan sod. Ya. Wo dikasih titik untuk membedakan dengan to. Ya, seperti itu ya. Jadi Al-Quran pada zaman dulu itu tidak seperti yang tulisannya tidak seperti yang Quran pada zaman sekarang ini ya. Ada perbedaan di situ. Ya, tapi bacanya sama ya. Dan itu tidak berubah, tidak mengalami perubahan dalam bacaan. Kalau tulisannya iya ya, tulisannya ada di situ pada perkembangan ya, perubahan ya. Ini udah pernah kita pelajari dulu ketika kita membahas tentang kitab Tajwid Al-Musawwar ya. Kemudian disebutkan di sini ahamu mabahithi ilmi tajwid. Pembahasan-pembahasan yang penting yang terdapat di dalam ilmu tajwid ya. Ini bahasan yang paling penting yang dibahas oleh ilmu tajwid. Pertama adalah makharijul huruf al-arabiyyah, makhraj huruf Arab. Tempat keluarnya huruf Arab ya. Yang tadi jumlahnya ada berapa tadi? Ada 28 atau 29 ya. Kemudian yang berikutnya yang dibahas juga adalah as-sifatul dzatiyah lil huruf. Sifat-sifat dzatiyah, sifat-sifat yang terdapat dalam huruf yang selalu melekat pada huruf itu juga akan dipelajari. Kemudian juga as-sifatul aradiyah lil huruf wa ahammuhuma
Ini sifat-sifat yang dia tuh tampilnya itu terkadang-kadang ya, tidak selalu melekat ya, kadang muncul, kadang tidak. Nah, untuk yang ini diantaranya apa? Ahkamun nun as-sakinah wa tanwin ya. Hukum-hukum nun, sukun dan tanwin. Ya, karena itu kadang bisa mengalami perbedaan ya nun ini. Nun sukun itu dia tidak selalu dibaca idhar. Kadang dibaca ikhfa, kadang dibaca itlab, dan kadang dibaca idgham. Demikian juga ahkamul mim as-sakinah, hukum-hukum mim sukun. Mim sukun juga demikian ya. Ini dia memiliki sifat yang berubah juga ya. Tidak selalu dibaca idhar. Kadang dibaca ikhfa, kadang dibaca idgham. Kemudian ahkamul lam asy-syamsiyah wal qamariyah. Hukum-hukum lam syamsiyah dan lam qamariyah ya. Lam sukun. Lam sukun yang dia itu datang setelahnya isim ya, kata benda ya. Itu kan ada yang dibaca idhar ya, seperti al-qamar, alhamdulillah ya. Nanti ada juga yang dia diidghamkan ke huruf setelahnya. Ya, seperti misalnya asy-syams. Asy-syams. Terus seperti misalnya as-sirat ya. As-sirat tidak dibaca al-sirat tapi as-sirat. Itu lam syamsiyah namanya. Kemudian akan dibahas juga idgham harfain al-mutamathilain wal mutajanisain. Dua huruf yang mutamathilain, satu serupa ya, huruf yang serupa apabila bertemu satu dengan yang lain, itu namanya mutamathilain yang semisal, yang serupa. Jadi misal itu dalam bahasa, diambil dari bahasa Arab ya. Misal itu misal. Misal itu sama ya. Sama atau serupa. Itu namanya misal. Misal. Mutamathilan berarti ada dua huruf yang serupa. Ba ketemu dengan ba, wadrib bi'asaka. Ya. Dal ketemu dengan dal, waqad dakhulu. Itu akan dibahas juga ya. Mutajanisen, dua huruf yang satu jenis. Satu jenis maksudnya satu makhraj. Cuma beda-beda huruf, beda sifat. Contoh seperti dal ketemu dengan ta ya, huruf dal ketemu dengan ta. Waqad tabayyana ya. Waqad tabayyana. Kemudian juga dibahas tentang ahkamul mad wal qasr ya. Hukum-hukum mad dan qasr. Mad itu bacaan panjang, qasr itu bacaan pendek. Nah, itu yang akan dibahas di dalam ilmu tajwid ya. Ini bahasan penting ini ya. Ya, seputar ini ilmu tajwid ini. Makhraj, sifat sama hukum-hukum yang berkaitan dengannya ya. Nun sukun, mim sukun, lam, huruf yang mutamathilain, huruf ro juga deh, ahkamur ro juga ada di sini, ditambahkan juga seterusnya ya. Ahkamur ro ya. Ya, mungkin dibahas di sini ya, di apa sifat tadi ya, bisa jadi ya. Qalqalah ya, qalqalah sifat ya. Apalagi yang belum? Ya, semua ini seperti ini ya. Ini yang dibahas di dalam materi seperti ini. Baik, saya rasa ini aja dulu yang kita bahas ya untuk teorinya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke tilawah? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada kita langsung ke tilawah. Bismillahirrahmanirrahim.